Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan tuntunannya di sepanjang kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah PWGT secara live streaming bersama-sama dengan keluarga Nyonya Rosa T. Meyer, Nyonya Megawati Meyer Gojang, dan Nyonya Shirley Meyer Pelenkahu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, mari kita puji. Besarkan namanya di kerajaannya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerahnya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus. Jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap. Haleluya, pimpinannya tetap. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, Dan liwatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyi
Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Namun itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, tidak ada alasan untuk tidak datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang sampai pada saat ini kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini, bersama dengan keluarga Ibu Rosa Meyer, Ibu Mega Meyer, dan Ibu Serli Meyer, bahkan semua umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah dari Jemaat Masale, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini Tuhan dapat mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap menyambut akan kebenaran firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi pada aku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku,
oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah kebenaran akan firman Tuhan. Saya memberi satu tema, meneladani Yesus Sang Gembala Hidup. Meneladani Yesus Sang Gembala Hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Ada sebuah cerita tentang seorang murid yang sedang belajar pada guru, dan gurunya ini adalah seniman. Si murid ini sangat mengagumi akan karya-karya seni yang dihasilkan oleh sang guru ini. Dalam hati si murid ini, dia berpikir, bagaimana caranya dia melukis sebuah lukisan yang indah dan memiliki nilai seni yang tinggi. Kurang lebih setahun murid ini belajar kepada si guru ini. Seiring berjalannya waktu, si murid ini belum bisa melukis dengan hasil yang baik seperti gurunya. Kemudian si murid ini berniat jahat pada gurunya. Dia berpikir bahwa seandainya aku memiliki alat-alat lukis milik guruku, pastilah lukisanku akan bagus seperti lukisan guruku. Singkat kata, si murid ini mencuri semua peralatan lukis sang guru, mulai dari pensil, cat warna, kanvas, kuas, dan sebagainya. Segera setelah dia mendapatkan semua alat lukis gurunya, dia melukis di kanvas yang dimiliki oleh gurunya itu. Setelah beberapa hari berlalu, dia telah selesai melukis. Dia bermaksud untuk menjual lukisannya itu, tetapi sebelum menjual, dia panggil temannya, yang sama-sama murid dengan dia. Dia memperlihatkan kepada temannya hasil lukisannya, dan temannya mengatakan, lukisanmu ini tidak akan laku kalau dijual. Lukisan yang kamu buat tidak memiliki nilai seni yang tinggi seperti yang dipunya oleh guru kita. Kalaupun kamu jual, lukisanmu harganya pasti murah. Perkataan temannya itu sungguh melukai hatinya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan sampai mencuri alat lukis gurunya untuk mendapatkan hasil yang baik, tetapi nyatanya bukan hasil yang terbaik, tetapi malah penilaian yang kurang baik. Dan pada akhirnya murid ini menyadari kesalahannya. Dia datang kepada gurunya mengakui kesalahannya, dan dia mengembalikan peralatan gurunya. Dia meminta maaf kepada gurunya dan dia mengakui atas perbuatan yang dia lakukan. Gurunya tidak marah kepadanya. Gurunya hanya berkata, "Nak, kamu butuhkan bukan alat dan perlengkapan lukisku. Yang kamu butuhkan adalah kamu harus memiliki semangat, kreativitas, dan talenta seperti aku. Belajarlah terus dengan penuh semangat, kembangkan kreativitasmu dan asah terus talentamu sampai suatu saat kamu akan berhasil seperti aku." Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, kemarin kita telah memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dikatakan dalam pembacaan kemarin dari Kisah Para Rasul bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus telah menerima Roh Kudus,
para murid memiliki keberanian dan semangat dalam mewartakan tentang kebangkitan Kristus, tentang cerita mengenai Yesus Kristus dan apa yang Yesus Kristus lakukan ketika masih bersama-sama dengan muridnya. Mereka menjadi saksinya dan mereka memberitahukan kepada orang lain. Hal ini kita saksikan mengenai keberanian Petrus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, bahwa Petrus yang berkhotbah di depan orang-orang Yahudi di kota Yerusalem pada saat itu. Dan setelah orang banyak mendengarkan khotbah Petrus, sekitar 3.000 orang laki-laki menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka memberikan diri mereka dibaptis. Pun demikian juga kalau kita membaca selanjutnya khotbah Petrus, 2.000 laki-laki menjadi percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini adalah buah dari karya Roh Kudus. Petrus yang semula mengingkari dan menyangkal Yesus lalu bertobat, kini setelah menerima Roh Kudus menjadi rasul yang pemberani. Kita ingat mereka ketika Tuhan Yesus mulai dari penyaliban Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus bangkit, mereka merasa ketakutan, khawatir karena guru yang dianggap mereka selama ini bahwa dia yang akan membebaskan mereka, pikirnya mereka bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka sehingga mereka merasa ketakutan. Tetapi karena karya Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi murid-muridnya sehingga mereka dapat tampil di depan banyak orang dan menjadi pemberani dalam menyampaikan akan firman Tuhan atau menceritakan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Mereka berhadapan dengan mahkamah agama Yahudi yang telah menghukum mati Yesus. Petrus berani memberikan kesaksian bahwa ia mampu menyembuhkan orang lumpuh karena kuasa Tuhan Yesus. Bahkan Petrus berani menghardik anggota mahkamah agama Yahudi atau Sanhedrin yang telah menghukum mati Yesus. Bagi Petrus, para anggota Sanhedrin tersebut seperti tukang bangunan yang telah membuang batu penjuru. Dengan perkataan lain, orang-orang Yahudi telah menyia-nyiakan keselamatan yang Allah berikan kepada mereka melalui Yesus Kristus. Pada akhirnya, keselamatan Allah tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga diberikan kepada segala bangsa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita membaca dari 1 Yohanes pasal 3, di situ juga disebutkan bahwa Roh Kudus Allah yang dikaruniakan Tuhan kepada umatnya memampukan mereka untuk hidup benar dan kudus. Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan menolong dan menyadarkan seseorang akan perbuatan yang dia lakukan yang tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Roh Kudus akan memperbaharui hidup mereka yang percaya sehingga mereka akan hidup di dalam kasih. Kasih menjadi tanda yang nyata bahwa seorang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Dia akan senantiasa memperlihatkan sikap dan tingkah lakunya. Dia akan meneladani Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, hubungan yang akrab antara umat dengan Allah, antara umat yang telah menerima kuasa Roh Kudus akan memiliki keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus pun menjadi teladan yang baik bagi para muridnya dan kita semua. Dalam pembacaan kita pada saat ini dari Injil Yohanes, Yesus menyatakan jati dirinya sebagai sang gembala yang sejati. Seorang gembala yang rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan kawanan domba miliknya. Teladan Yesus sebagai gembala yang sejati ini menggambarkan
bagaimana Allah rela memberikan dirinya untuk menyelamatkan umatnya. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa seorang gembala mengenal domba-dombanya. Demikian pula domba-domba itu juga mengenal gembalanya. Hubungan saling mengenal ini menjadi gambaran bagaimana Allah mengenal baik umatnya, mengenal isi hati kita, mengenal mereka yang percaya, yang setia dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Pun demikian juga sebagai domba, sebagai kita umatnya, umat yang percaya juga mengenal suara Tuhan dalam hidup mereka, dalam hidup kita, menjadi umat yang patuh, umat yang berbakti, dan umat yang senantiasa setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara teristimewa, Ibu PWGT yang sama diberkati dalam Tuhan, apa yang dapat kita ketahui dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini? Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini hendak mengingatkan kita tentang bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada murid-murid juga telah dicurahkan kepada kita semua umatnya. Kita telah menerima Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itu kita mendapat kekuatan, kemampuan, keberanian, dan semangat untuk melayani dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk senantiasa mempertontonkan sikap dan tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk memperlihatkan, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus juga yang akan senantiasa menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak sendiri, tetapi Tuhan senantiasa bersama dengan kita, dan itu kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa memberkati hidup kita, menolong hidup kita. Firman Tuhan juga ini hendak menguatkan kita bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini tidak sendiri, tetapi ada Tuhan. Untuk apa kita menjadi takut? Karena ada Roh Kudus yang akan senantiasa terus menuntun kita, menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Meneladani Kristus berarti kita mau mengarahkan hati dan hidup kita kepada Kristus. Saya ulangi, meneladani Kristus berarti kita mau mengarahkan hati, hidup kita kepada Kristus. Karena itu dibutuhkan, yang pertama, relasi hati yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita meneladani Kristus berarti kita mau mengarahkan hati dan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Karena itu yang dibutuhkan, yang pertama, relasi hati yang kuat dengan Tuhan. Relasi hati yang kuat dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin dimampukan mengerti akan kehendak-Nya. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin dimampukan mengerti akan kehendak-Nya. Untuk itu bangunlah komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita. Mari kita memiliki kerinduan bersekutu dalam Tuhan, baik melalui pribadi kita, melalui keluarga kita, melalui jemaat. Relasi yang kuat dengan Tuhan akan menuntun kita pada kasih dan kebenaran. Saya ulangi, relasi yang kuat dengan Tuhan akan menuntun kita pada kasih dan kebenaran. Kita semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengenal suaranya yang akan memanggil kita. Yang kedua, kesediaan diri yang utuh untuk meneladani Kristus. Kesediaan diri kita yang utuh. Mengikut Kristus, kita lakukan dengan sepenuh hati. Kesungguhan dan iman yang utuh. Sepenuh hati artinya, ketika kita bersedia mengikut Yesus dan berjanji setia kepadanya, marilah kita juga percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan.
kita tidak hanya mengaku percaya, ya, tetapi juga menyerahkan keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita meyakini bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai, memelihara dan menolong kita. Ya, Roh Kudus, ya, diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk menolong, memberikan kita kekuatan, penghiburan, keberanian. Ya. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kita, menolong kita. Ya. Kita menjalani kehidupan ini, ya, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan saya dalam menjalani kehidupan ini. Meneladani Kristus dengan iman yang utuh, artinya tidak sedikit pun keraguan dalam hati kita percaya kepada Kristus. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita percaya kepada Kristus. Tetapi kita menyerahkan seutuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Hati dan hidup kita terarah kepada Kristus sebagai Sang Gembala yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, mari kita selalu meneladani Yesus Kristus sebagai Sang Gembala yang sejati. Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memampukan dan menyempurnakan kita. Yang kita lakukan adalah hiduplah sesuai firman-Nya. Berkaryalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terus menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kita berada. Ya. Mari kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, ya. Dan buat keluarga yang mendapat mimbar pelayanan pada malam hari ini, ya, mari kita mengimani dan percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam menjalani kehidupan ini, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita. Roh Kudus Tuhan akan memampukan Bapak Ibu saudara-saudara dalam menjalani kehidupan, dalam menikmati hidup anugerah Tuhan. Dan mari kita terus tetap setia menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Haleluya, amin firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan syukur. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi syukur padamu ya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang memiliki kehidupan kami, Tuhan Gembala yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
atas firman-Mu yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan terus memampukan kami memahami dan melakukan apa yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Firman Tuhan hendak menguatkan dan mengingatkan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa baiklah kami senantiasa percaya dan meneladani Kristus Yesus sebagai Sang Gembala yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan senantiasa memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini, tetapi ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Mampukan kami semua Tuhan untuk terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia pada saat ini. Mampukan semua umat-Mu Tuhan untuk terus mempertontonkan sikap dan tingkah laku sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepada-Mu berdoa buat keluarga Ibu Rosa Meyer bersama dengan keluarga Ibu Mega Meyer dan Ibu Shirley Meyer. Keluarga bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup keluarga. Kami bersyukur Tuhan, sampai pada saat ini keluarga selalu merasakan berkat-Mu Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Mari Tuhan terus memelihara hidup keluarga Ibu Meyer bersama dengan anak-anak, cucu dalam menjalani kehidupan ini, menikmati hidup ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang kepadanya. Nyatakan yang terbaik dalam langkah hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa tetap merasakan kebaikan Tuhan, merasakan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat anak kekasih Melda di Kendari bersama dengan keluarga. Mereka bersyukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kedua anak dari Ibu Melda, yaitu Lorina dan Derek, lulus mendapat beasiswa sekolah di luar negeri. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua karena kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan bagi kedua anak ini, sehingga apa yang mereka impikan Tuhan, mereka dapat meraihnya. Mari Tuhan senantiasa bersama dengan anak kekasih Lorina dan Derek yang akan melanjutkan studinya Tuhan di luar negeri. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Mega yang pada saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan datang sebagai dokter yang tak kelihatan menjamah tubuh Ibu Mega yang sakit, sehingga suatu hari kelak nanti Ibu Mega boleh pulih kembali dan boleh beraktivitas kembali seperti hari sedia kala ya Tuhan. Engkau berkati obat yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, biarlah semuanya itu Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi Ibu terkasih. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat Ibu Linda bersama dengan keluarga, Ibu Shirley bersama dengan keluarga, Vera bersama dengan keluarga, dalam menjalani setiap langkah hidupnya, dalam pekerjaannya. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup keluarga mereka Tuhan. Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rencanakan Tuhan. Mari Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Shirley yang pada saat ini sedang merintis akan pekerjaannya Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati
akan Ibu Shirley bersama dengan keluarga dalam usaha mereka yang baru. Kiranya lewat usaha mereka yang baru ini Tuhan menyatakan yang terbaik di sana, dan Ibu Shirley bersama dengan keluarga senantiasa merasakan betapa baiknya Tuhan yang senantiasa bersama dengan keluarga dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa dan bermohon buat anak kekasih atau cucu kekasih Edo dalam mencari pekerjaan. Mari Tuhan buka jalan bagi anak kekasih Edo, tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya ya Tuhan, sehingga kekasih Edo mendapatkan pekerjaan. Engkau berkati segenap cucu dalam pertumbuhan dan perkembangan yang akan menghadapi ujian semester Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, sehingga cucu-cucu ini bertumbuh berkembang menjadi anak kebanggaan orang tua, oma, bahkan semua keluarga Tuhan. Dan apa yang mereka cita-citakan, mereka suatu hari kelak nanti meraih masa depan mereka yang penuh dengan ceria. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, jika Tuhan berkenan bulan depan Ibu terkasih Ibu Rosa Meyer akan berangkat ke Toraja untuk pemakaman salah satu keluarga. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan Ibu Rosa Meyer yang akan ke Toraja, Tuhan memberkati perjalanan Ibu Rosa Meyer, dan apapun yang dilakukan di sana Tuhan dalam kegiatan Tuhan, mari Tuhan senantiasa bersama dengan Ibu Rosa Meyer. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap keluarga dari Ibu Rosa Meyer, Ibu Shirley Meyer, dan Ibu Mega Meyer yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, di Jogja, di Belanda, dan di Toraja. Dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, mari Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka, melindungi mereka Tuhan, menjaga mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa tetap merasakan perlindungan Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu juga kami berdoa ya Tuhan, buat segenap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Deborah yang pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Husada. Ibu Alfrida ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dalam proses pemulihan. Mama Astrid bersama dengan adik kekasih Astrid yang pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Tuhan memberkati. Adik Winnie, anak kekasih dari Bapak Alpius Tanggo yang pada saat ini juga Tuhan sedang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Yani Kerasa sedang dirawat di Rumah Sakit Daya. Audi Mantiri, Bapak Jonathan, Opa Madeten, Oma Salata yang pada saat ini Tuhan sedang dirawat di Rumah Sakit Luramai. Adik Gavin, anak kekasih dari Bapak Efraim Nathan yang pada saat ini juga Tuhan sedang dirawat di Rumah Sakit Grestelina. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Mari Engkau Tuhan, Engkau jamah segenap umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan, Engkau angkat penyakit mereka Tuhan, Engkau berkati tangan para medis yang melayani mereka Tuhan. Engkau berkati setiap obat yang dikonsumsi mereka Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau memberkati segenap keluarga yang mendampingi umat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa percaya bahwa di dalam Tuhan kami mendapatkan kesembuhan, dan Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam setiap umat Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan bersama dengan keluarga yang pada saat ini telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan yang akan dipakai dalam pelayanan di OIG PWGT Jemaat Masale Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkau memberkati Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta dalam pelayanan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup
Bapak Pendeta, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam angkat tugas pelayanan di tengah-tengah umat-Mu Jemaat Masaleh. Tuhan memberkati Ibu Adriani ya Tuhan, yang Tuhan pakai juga sebagai kawan sekerja Allah di Jemaat-Mu di tempat ini, dalam melayani akan umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap hidupnya bersama dengan suami dan anak-anak. Ya Tuhan, Engkau memberkati rekan kerja Nando bersama dengan Cali Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga kami tetap setia dalam mengemban tugas bersama, dalam memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masaleh dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, kesetiaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa tetap percaya dan tetap setia dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah embankan kepadanya. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga hamba-Mu berdoa buat segenap umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah dari Jemaat Masaleh. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Mari Tuhan dengarkan setiap harapan mereka Tuhan, pergumulan mereka Tuhan, penderitaan mereka Tuhan. Mari Tuhan buka jalan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami Tuhan, ini seru sembahyang kami yang kami datang bawa kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian Tiap Langkahku. Dan tangan
Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua mulai pada saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Bersama-sama dengan keluarga Ibu Rosa Meyer, Ibu Megawati Meyer Gojang, dan Ibu Serli Meyer Pelenkahu mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan firman yang telah hadir di tengah-tengah ibadah PWGT pada malam hari ini. Terima kasih kepada anak Oktapina Lumembang STH. Tuhan memberkati dalam segala pelayanannya, diberkati dalam segala harapan dan cita-citanya, diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanannya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam ibadah pada malam hari ini, kepada Ibu Hermiati, kepada Cali dan Nando. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.